Tondano. Perang Tondano yang terjadi pada 1808-1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad 19. Perang pada permulaan abad 19 ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa. Perang Tondano. 1. Sekalipun hanya berlangsung sekitar 1 tahun, Perang Tondano terjadi dalam 2 tahap perang. Tondano terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bahasa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Sulawesi. Orang-orang Spanyol selain berdagang juga menyebarkan agama Kristen. Hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang pada mula abad 17. Hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang, tetapi mulai abad 17 hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu. Dengan kehadiran para pedagang VOC pada waktu itu, VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan Gubernur Ternate Simon Kos mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Simon Kos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembah untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol dan juga Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah VOC. Apalagi waktu itu Spanyol harus meninggalkan kepulauan Indonesia untuk menuju ke Filipina. VOC berusaha memaksakan kehendak orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Hal ini karena VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Untuk melemahkan orang-orang Minahasa, VOC membendung sungai Temberan. Akibatnya aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat. Dan para pejuang Minahasa, orang-orang Minahasa kemudian memindahkan tempat tinggalnya di Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa yang berpusat di Danau Tondano. Simon Kos kemudian memberikan ultimatum yang isinya antara lain: 1. Orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. 2. Orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air sungai Temberan. Ternyata rakyat Tondano bergeming dengan ultimatum VOC tersebut. Simon Kos sangat kesal karena ultimatumnya tidak diperhatikan. Pasukan VOC akhirnya ditarik mundur ke Manado. Setelah itu, rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk. Tetapi tidak ada yang membeli. Dengan terpaksa, mereka kemudian mendekati VOC agar membeli hasil pertaniannya. Dengan demikian, terbukalah tanah Minahasa oleh VOC. Berakhirlah Perang Tondano I. Orang-orang kemudian memindahkan perkampungannya di Danau Tondano ke perkampungan baru daratan yang diberi nama Minawanua. B. Perang Tondano II. Perang Tondano II sebenarnya sudah terjadi ketika memasuki abad 19, yakni pada masa pemerintah kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Dendles yang mendapat mandat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Dendles memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut pasukan dari kalangan pribumi. Mereka yang dipilih adalah dari suku-suku yang memiliki keberanian berperang. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian berperang adalah orang Madura, Dayak, dan Minahasa. Atas perintah Dendles melalui Kapten Hartnich, Presiden Manado Prediger segera mengumpulkan para ukung. Ukung adalah pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik. Belanda menargetkan 2000 pasukan Minahasa yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program Dendles yang merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Banyak di antara para ukung mulai meninggalkan rumah mereka, justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano, Minawanua. Salah satu seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Lonto. Ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2000 pemuda Minahasa ke Jawa. Dalam suasana yang semakin kritis, itu tidak ada pilihan lain
bagi residen Prediger kecuali mengirimkan pasukan untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano, Minahwa. Belanda kembali menerapkan strategi dengan membendung Sungai Temberan. Prediger juga membentuk 2 pasukan tangguh, 1 pasukan dipersiapkan untuk menyerang dari Danau Tondano, sedangkan pasukan yang lain menyerang Minahwa dari darat. Tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minahwa, sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minahwa. Walaupun sudah malam, para pejuang tetap semangat yang tinggi terus bertahan dan melakukan perlawanan dari rumah ke rumah. Pasukan Belanda merasa kewalahan. Setelah pagi hari, tanggal 24 Oktober, pasukan Belanda dari darat membordir kampung pertahanan Minahwa. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu seperti tidak ada lagi kehidupan. Mulai mengendorkan serangannya, tiba-tiba dari perkampungan itu orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya, sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Seiring dengan itu, Sungai Temberan juga dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Dari jarak jauh, Belanda terus menghujani meriam ke kampung Minahwa. Tetapi tentu tidak efektif. Begitu juga serangan dari danau tidak mampu mematahkan semangat juang orang-orang Tondano. Bahkan terdengar berita kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau. Perang Tondano II berlangsung cukup lama, bahkan sampai Agustus 1809. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda. Namun dengan kekuatan yang ada, pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 1808, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankan. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah kepada penjajah.